Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi statistik dengan judul konsep dasar statistik di bidang kesehatan. Nah, di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari statistik itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini adalah yang pertama untuk memahami ruang lingkup statistik kesehatan. Kemudian yang kedua adalah untuk memahami jenis dan hubungan variabel. Yang ketiga adalah memahami jenis skala pengukuran. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah memahami tahapan dan metode atau cara serta interpretasi pengolahan data. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah definisi dari statistik itu sendiri. Jadi, statistik didefinisikan sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta pembuatan keputusan berdasarkan fakta dan analisa. Lebih jelasnya lagi, statistik itu dapat diartikan sebagai ilmu yang terdiri dari teori dan metode dan merupakan cabang ilmu dari matematika terapan yang membicarakan tentang bagaimana cara pengumpulan data, bagaimana cara meringkas data, mengolah data, menyajikan data, dan bagaimana kita dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis. Selain itu, statistik juga dapat digunakan untuk menentukan keputusan dalam batas-batas resiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Ilmu statistik saat ini banyak dikembangkan di berbagai bidang, salah satunya yaitu di bidang kesehatan. Yang dimaksud dengan statistik kesehatan adalah ilmu statistik yang diterapkan di bidang kesehatan. Tujuannya untuk apa? Agar pelayanan kesehatan itu memiliki kualitas yang baik. Mungkin dulu pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan itu hanya berdasarkan intuisi semata. Tetapi karena perkembangan zaman dan sudah diterapkannya statistik kesehatan, maka pengambilan keputusan itu berdasarkan fakta-fakta yang empiris. Nah, ini adalah beberapa fungsi statistik dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah mengukur peristiwa-peristiwa yang penting atau vital, event yang terjadi di dalam masyarakat, kemudian mengukur status kesehatan masyarakat, dan mengetahui masalah kesehatan yang terdapat dalam berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga, membandingkan status kesehatan masyarakat di suatu tempat dan dengan tempat lain, atau status kesehatan masyarakat sekarang dengan masa lampau, meramalkan status kesehatan masyarakat di masa yang akan datang, dan yang terakhir adalah untuk keperluan penelitian terhadap masalah kesehatan, keluarga berencana, dan lingkungan hidup. Nah, dari fungsi statistik dalam bidang kesehatan ini, kita sudah melihat bagaimana manfaat yang banyak sekali yang bisa kita peroleh dari penerapan statistik di bidang kesehatan. Sedangkan fungsi statistik dalam penelitian kesehatan diantaranya yaitu sebagai alat bantu dalam menghitung besar sampel yang bertujuan untuk mewakili populasi. Kemudian dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dalam rangka pengumpulan data secara tepat. Kemudian yang ketiga, sebagai alat bantu pengolahan data secara benar. Yang keempat, dapat digunakan sebagai alat bantu analisis data secara tepat. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk alat bantu dalam penyajian data secara benar sehingga data itu dapat disajikan secara lebih komunikatif. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis data dan juga variabel. Nah, di sini ada banyak komponen yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang data. Apa sih yang dimaksud dengan data? Jadi, data itu merupakan suatu himpunan angka yang merupakan nilai dari unit sampel kita sebagai hasil dari pengamatan atau pengukuran. Nah, untuk jenis data berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data primer? Data primer ini dikumpulkan oleh peneliti. Maksudnya adalah
Data-data yang diperoleh itu sumbernya itu adalah dari peneliti sendiri. Sedangkan data sekunder itu data yang dikumpulkan atau yang diambil itu berasal dari suatu sumber dan biasanya data itu sudah dikompilasi terlebih dahulu oleh suatu instansi atau orang yang punya data. Misalnya data dari rumah sakit, data dari puskesmas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam pengumpulan data. Nah, secara umum itu ada dua, yaitu variabel dan juga agregat. Apa yang dimaksud variabel? Variabel adalah objek yang akan diukur, nilainya bervariasi antara objek yang diukur. Nah, maksudnya apa? Jadi, variabel itu adalah suatu sifat yang akan diukur atau diamati yang nilainya antara satu objek itu bervariasi. Misalnya, kita akan mengukur atau mengamati ibu hamil, maka variabel yang kita amati atau kita ukur, misalnya kita mengambil umur ibu, jumlah anak, sosial ekonomi. Nah, tentu saja nilai ini akan bervariasi antara ibu hamil satu dengan ibu hamil yang lainnya. Nah, selanjutnya yang dimaksud agregat itu adalah keseluruhan kumpulan nilai observasi. Maksudnya adalah keseluruhan kumpulan nilai observasi yang merupakan suatu kesatuan dan setiap nilai observasi hanya mempunyai arti sebagai bagian dari keseluruhan tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis variabel. Jadi jenis variabel menurut skala pengukurannya itu dibagi menjadi 4, yaitu NOIR atau nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, di sini kita akan belajar satu persatu. Jadi, NOIR itu sendiri dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas kategorik yang terdiri dari nominal atau ordinal. Kemudian yang kedua adalah kelas numerik, yaitu terdiri dari interval dan rasio. Apa yang dimaksud dengan skala nominal? Nah, skala nominal itu adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis kategoriknya, atau fungsi bilangannya itu hanya sebagai simbol. Jadi di sini ada data kategorik tetapi tidak bertingkat, atau kategoriknya itu hanya sebagai simbol. Misalnya jenis kelamin itu hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan antara laki-laki dan juga perempuan itu tidak ada tingkatan, dia setara. Nah, setara ini yang dimaksud dengan skala nominal. Sedangkan skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang terendah atau sebaliknya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa data atau skala ordinal itu merupakan skala yang bertingkat. Misalnya adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan bisa kita mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, di sini sudah sangat jelas ya perbedaan antara skala nominal dan juga ordinal. Kalau nominal kategorik yang setara, sedangkan ordinal adalah kategorik yang bertingkat. Selanjutnya yaitu skala numerik. Skala numerik di sini dibagi menjadi dua, yaitu interval dan juga rasio. Yang dimaksud dengan skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya dan mempunyai bobot yang sama. Nah, di dalam skala interval ini, angka 0 itu diakui. Contohnya, suhu tubuh 0 derajat itu diakui ada suhu 0 derajat. Nah, sedangkan rasio itu tidak mengakui angka 0. Jadi misalnya berat badan, tinggi badan, atau misalnya umur seseorang, itu tidak ada. Umur seseorang 0 tahun, itu tidak ada. Jadi data-data yang tidak mengakui 0 itu namanya adalah data atau skala rasio. Setelah kita belajar tentang skala data, yang tidak kalah pentingnya yang harus kita pelajari adalah variabel.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan variabel? Jadi, variabel dapat diartikan sebagai sifat yang akan diukur atau yang akan diamati yang nilainya itu bervariasi antara satu objek dan objek lainnya. Nah, dengan demikian, penekanan pada variabel itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk kita pelajari, sehingga nantinya itu diharapkan kita dapat memperoleh informasi tentang hal tersebut dan dapat ditarik kesimpulannya. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel. Nah, variabel itu terdapat beberapa tipe, yaitu diantaranya variabel independen, variabel dependen, variabel moderator. Nah, di sini kita akan pelajari satu persatu tentang tipe variabel. Pertama-tama kita akan belajar tentang variabel independen atau biasa disebut variabel bebas atau biasa disebut juga sebagai variabel stimulus atau prediktor. Nah, variabel independen ini merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dari timbulnya suatu variabel dependen. Nah, untuk variabel independen ini memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah variabel independen ini merupakan variabel yang dapat menentukan variabel lain. Kemudian, kegiatan stimulus yang dilakukan peneliti itu bertujuan untuk menciptakan suatu dampak pada variabel dependen. Karena tadi, variabel independen itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Kemudian yang ketiga adalah biasanya bisa dimanipulasi, bisa diamati, dan bisa diukur untuk diketahui hubungannya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari variabel independen. Sedangkan yang dimaksud dengan variabel dependen atau variabel tergantung atau variabel output adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, variabel ini merupakan variabel terikat yang besarannya tergantung dari besaran variabel independen. Jadi kalian harus ingat, variabel bebas itu fungsinya adalah untuk mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat atau tergantung itu fungsinya adalah dipengaruhi. Nah, ciri-ciri dari variabel tergantung atau dependen diantaranya adalah yang pertama, variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Contohnya ditentukan oleh variabel independen. Kemudian yang kedua, aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang dikenai stimulus. Yang ketiga, faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Di sini ada intensitas pijat dan juga penambahan berat badan. Coba kalian analisis mana yang termasuk di dalam variabel independen dan dependen. Oke, jadi di sini yang termasuk dari variabel independen adalah intensitas pijat, sedangkan variabel dependennya adalah penambahan berat badan. Kenapa? Jadi di sini diharapkan dengan pemberian intensitas pijat itu dapat mempengaruhi penambahan berat badan. Jadi yang mempengaruhi itu adalah intensitas pijat dan dipengaruhi adalah penambahan berat badan. Yang ketiga adalah variabel moderator. Jadi yang dimaksud dengan variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini mempengaruhi itu memiliki dua arti. Bisa memperkuat atau bisa memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, contohnya adalah di sini pembelajaran klinik sebagai variabel independen,
kemudian skill siswa sebagai variabel dependen, dan motivasi ini sebagai variabel moderator. Nah, pembelajaran klinik ini diharapkan dapat meningkatkan skill siswa, tetapi ada variabel moderator di sini, yaitu motivasi. Nah, motivasi ini kita ukur apakah bisa meningkatkan skill siswa atau bisa menurunkan skill siswa. Jadi sebelum pembelajaran klinik itu bisa meningkatkan skill siswa, kita harus melihat motivasinya dulu. Apakah motivasi ini menjadi variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah dari skill siswa? Nah, itu adalah contoh variabel moderator. Selanjutnya yaitu variabel intervening atau antara. Yang dimaksud dengan variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis itu dapat mempengaruhi, bisa memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, tetapi biasanya tidak dapat diamati atau diukur. Dan biasanya variabel intervening ini merupakan variabel penyala atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, contohnya adalah intensitas pijat sebagai variabel independen bertujuan untuk mempengaruhi penambahan berat badan sebagai variabel dependen. Nah, sebelum intensitas pijat itu mempengaruhi penambahan berat badan, sebenarnya di sini ada variabel intervening, yaitu misalnya nafsu makan. Nah, tetapi nafsu makan ini kan bersifat subjektif dan tidak bisa diukur. Ya sudah, tidak apa-apa, dibiarkan saja. Kita ukurnya antara intensitas pijat dengan penambahan berat badan. Tapi kita harus tahu, antara intensitas pijat dan penambahan itu terdapat variabel intervening. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan variabel intervening. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang data, skala data, kemudian variabel. Nah, selanjutnya untuk pengolahan data kita akan lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.